Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah mau menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Eki Purkon SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan tugas ini. Sebelumnya kenalin semua, aku Rizka Naina, biasa dipanggil Kala. Pada video kali ini aku bakal bantu ngejelasin tentang DPRD ini. Langsung aja kali ya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasanya disebut dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. DPRD berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah, gubernur, bupati, atau wali kota. Anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dasar hukumnya antara lain 1. UUD 1945. Pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya mengatur secara rinci kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, dan hak DPRD provinsi maupun kabupaten kota 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sering disebut UU MD 3 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 3 tahun 2019 mengatur struktur, keanggotaan, serta hubungan DPRD dengan lembaga lain di tingkat nasional dan daerah. Fungsi utama DPRD ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, fungsi legislasi. Fungsi ini mencakup mengajukan, membahas, dan menetapkan rancangan peraturan daerah, Raperda, baik yang berasal dari DPRD sendiri, inisiatif, maupun dari pemerintah daerah. Menyusun program pembentukan peraturan daerah, Prop-Perda, sebagai pedoman prioritas legislasi di daerah. Melakukan penelaahan, pengkajian, dan konsultasi terhadap rancangan perda agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi legislasi ini sangat penting karena perda yang dihasilkan menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, serta harus aspiratif, responsif, dan sesuai dengan kondisi lokal. Kedua, ada fungsi anggaran. Fungsi ini mencakup membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat, memberikan persetujuan atas perubahan APBD jika diperlukan dalam tahun berjalan. Fungsi ini memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang terakhir ada fungsi pengawasan, yaitu mengawasi agar pelaksanaan perda dan APBD berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah terkait pelaksanaan pemerintahan, keuangan, dan pembangunan. Menggunakan hak interpelasi, meminta keterangan, hak angket, melakukan penyelidikan, dan hak menyatakan pendapat sebagai alat pengawasan terhadap kebijakan atau tindakan kepala daerah yang dianggap penting dan berdampak luas. Struktur keanggotaan DPRD yaitu DPRD terdiri dari anggota yang berasal dari partai politik peserta pemilihan umum di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pimpinan DPRD terdiri dari seorang ketua dan beberapa wakil ketua. Ketua DPRD berasal dari partai politik dengan perolehan kursi terbanyak, sedangkan wakil ketua berasal dari partai dengan perolehan kursi terbanyak kedua, ketiga, dan seterusnya. Pimpinan DPRD bersifat kolektif dan kolegial, artinya keputusan diambil bersama dan berdasarkan musyawarah. Lalu ada jumlah anggota DPRD antara lain. Jumlah anggota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk provinsi, dengan ketentuan paling sedikit 35 orang dan paling banyak 120 orang. Contoh alokasi, provinsi dengan kurang dari 1 juta penduduk mendapat 35 kursi. Yang terakhir ada cara pemilihannya nih teman-teman, yaitu dengan cara melalui pemilihan umum, pemilu, secara langsung oleh rakyat di daerah masing-masing. Pemilu DPRD dilaksanakan serentak dengan pemilu anggota DPR RI dan DPD. Calon anggota DPRD diusung oleh partai politik peserta pemilu, dan pemilih memilih calon legislatif dari partai politik yang berkompetisi di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Selanjutnya ada perbedaan DPRD provinsi sama DPRD kabupaten kota nih. Kalau dilihat dari lingkup kerjanya itu, DPRD provinsi berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi. Lingkup kerjanya meliputi pembentukan peraturan daerah tingkat provinsi, pembahasan dan persetujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD provinsi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah provinsi secara keseluruhan. Sedangkan DPRD kabupaten kota memiliki fungsi yang sejenis, namun lingkupnya terbatas pada wilayah kabupaten atau kota. DPRD ini membahas dan menetapkan peraturan daerah kabupaten kota, APBD kabupaten kota, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kabupaten kota. Selain itu, dapat juga dilihat dari hubungan dengan kepala daerahnya nih, yaitu DPRD provinsi bekerja sama dengan gubernur sebagai kepala daerah provinsi. DPRD provinsi memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah bersama gubernur, memberikan persetujuan terhadap APBD provinsi yang diajukan gubernur, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah provinsi. Selain itu, DPRD provinsi mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sedangkan DPRD kabupaten kota berhubungan langsung dengan bupati atau wali kota sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten kota. DPRD ini membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah kabupaten kota, memberikan persetujuan terhadap APBD kabupaten kota yang diajukan oleh kepala daerah, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan serta program pemerintah daerah tersebut. DPRD kabupaten kota juga mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Contoh nyata peran DPRD dalam pembentukan perda nih cuy. Proses pembentukan perda di DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2014 sampai 2019. Dalam proses tersebut, DPRD berperan aktif mulai dari mengajukan rancangan perda, membentuk panitia khusus Pansus untuk membahas rancangan, melakukan pembahasan secara mendalam bersama kepala daerah, hingga penetapan dan pengundangan perda sesuai prosedur yang berlaku. DPRD memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan perda yang dilengkapi dengan naskah akademik sebagai penjelasan dan dasar pertimbangan. Jika rancangan perda berasal dari DPRD, anggota DPRD bertugas memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan isi rancangan tersebut kepada kepala daerah. Sebaliknya, jika rancangan perda berasal dari kepala daerah, gubernur atau bupati dudi wali kota, DPRD berperan sebagai pembahas dan pemberi masukan, kritik, serta persetujuan sebelum perda ditetapkan bersama. BTW, apa aja sih yang bisa diperbaiki dari kinerja DPRD?
Yang pertama ada optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, yaitu banyak anggota DPRD belum menggunakan hak dan kewenangannya secara optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Yang kedua ada penguatan komunikasi politik dengan masyarakat, yaitu banyak anggota DPRD kurang menjalin komunikasi politik yang efektif dengan konstituen, sehingga aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dengan baik ke dalam kebijakan publik. Dan yang terakhir adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi, yaitu DPRD perlu memperbaiki dokumentasi dan keterbukaan informasi, termasuk dokumentasi kunjungan kerja dan akses publik terhadap kegiatan DPRD. Maaf jika ada salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.